Pemirsa Hasanah, 7 bocah yang tinggal di Kampung Ardio, Kelurahan Cibogor, Bogor, Jawa Barat ini viral dan menjadi pembicaraan di media sosial. Pasalnya, di usianya yang masih belia, mereka patungan membeli sapi kurban dengan menyisihkan uang jajan mereka yang tak seberapa. Inilah Iki, Antoni, Atma, Fauzan, Zilal, Sauki, dan Yudi. Kadang 10.000, kadang-kadang paling gede 15, tapi jarang sih 15 juga. Dari uang jajan. Berapa? 15. Dari mama 15? Terus kamu tabung berapa? 10. Karena ingin berbagi ke masyarakat. Ide menabung untuk membeli hewan kurban ini berawal dari keinginan Abu Bakar Siddiq atau kini untuk turut berkurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Maka bocah usia 14 tahun ini mengajak belasan anak di kampungnya untuk bersama-sama menabung dari uang jajan yang diberikan orang tuanya masing-masing. Tahun kemarin, udah lebaran haji tahun kemarin, mulai nabung. Tapi pertama nabung biasa-biasa. Kata Iki, daripada nabung biasa, mendingan buat dikurbanin. Iki ajakin ke teman-teman. Kata Iki, mendingan diganti aja tabungan kurban. Kata teman-teman, oh iya nggak apa-apa, bagus tabungan kurban. Kata Iki, tapi mampu gak? Insya Allah mampu, niat berkurban dan berbagi pada warga. Namun karena kendala keuangan, beberapa anak tak mampu melanjutkan menabung sehingga hanya tersisa 7 anak termasuk dirinya yang konsisten menyetorkan uang tabungan. Terkesan dengan niat anak-anak ini, pemilik peternakan pun memberi mereka harga spesial. Pertama kali lihat gitu anak kecil datang, saya usir. Awalnya, ternyata dia itu pengen beli sapi, gak nyangka ya, karena ada beberapa anak yang sini tuh masih makan, sapi gak mau dipukul. Harganya 20.500.000 tapi kita kasih diskon khusus. Kenapa? Ya karena lihat perjuangannya, dia tabung pas-pasan kan untuk panitia hewan kurban di musolanya. Apa yang dilakukan anak-anak ini cukup mengejutkan orang tua masing-masing. Mengingat apa yang dilakukan bocah-bocah ini cukup menginspirasi banyak orang. Apalagi anak-anak di usia ini biasanya jikapun ingin menabung lebih memilih untuk membeli gadget ataupun voucher game. Tetapi mereka justru menyisihkan uang jajan untuk membeli hewan kurban. Padahal kondisi perekonomian keluarga mereka tidak berlebihan. Ketika anak saya itu mengajukan gitu ya, kebetulan dia panggil saya Umi gitu ya. Umi mau ikutan patungan kurban, berapa deh sehari 10.000? Ya insya Allah. Saya tuh merasa bangga, merasa terharu gitu ya. Dia sendiri sudah ada keinginan berkurban, tapi memang dari hasil uang jajannya, biarin deh nggak apa-apa, nanti uang jajannya dikurangi gitu ya. Apa yang telah dilakukan oleh ketujuh anak ini tak hanya membanggakan orang tuanya, tapi juga kaum muslim di tanah air. Karena di usia yang masih belia ini, masih ada anak-anak yang sudah memiliki kesadaran dan perhatian pada ritual agama. Namun apakah anak-anak di usia mereka ini jika berkurban, kurbannya sah dan diterima Allah SWT? Kalau kita melihat dari syarat dan rukun kurban, ya tidak harus baligh sih untuk melakukan ibadah kurban ya. Sama seperti sholat, yang wajib sholat itu kan orang baligh. Tapi kalau misalnya dia belum baligh, dia mumayyiz dan sholatnya dilakukan dengan tata cara yang benar, berarti sah. Sama dengan kurban, kalau misalnya ada 7 anak, dia sudah mumayyiz, sudah tahu tentang syariat kurban, sudah mengerti tata caranya, bagaimana pemilihan hewannya dilakukan pada saat kapan, semuanya sudah benar, ya berarti sudah sah kurban. Lalu bagaimana dengan pahala berkurban untuk anak kecil yang belum balik? Apakah hanya milik anak kecil yang berkurban atau juga orang tuanya mendapatkan pahala dari amalan anaknya itu? Sebenarnya, anak kecil yang belum balik belum terbebani syariat agama. Makanya jika mereka melakukan kesalahan tidak berdosa. Akan tetapi jika melakukan amal kebaikan, anak-anak itu tetap mendapatkan pahala dari Allah SWT. Amal soleh anak kecil yang belum balik, pahalanya menjadi miliknya sendiri dan bukan milik orang tuanya atau orang lain.
Hanya saja, orang tua mendapatkan pahala karena telah mendidiknya dan mengarahkannya untuk melakukan kebaikan serta mendukungnya untuk berbuat baik. Sebagaimana dinyatakan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, beliau menceritakan, ada seorang wanita yang mengangkat anaknya agar kelihatan. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah anak ini boleh melakukan haji?" Jawab Nabi SAW, "Ya, dan pahalanya milikmu." Hadis riwayat Muslim. Nabi SAW menyampaikan bahwa haji boleh dilakukan anak kecil dan ibunya mendapatkan pahala karena mengikutkan haji anaknya. Demikian pula selain orang tua, dia bisa mendapatkan pahala atas amal soleh yang dia kerjakan. Seperti pengajaran yang dilakukan seseorang kepada anak yatim, kerabat, pembantu, atau yang lainnya. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu. Hadis riwayat Muslim. Dan karena semacam ini juga termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sehingga Allah akan memberikan pahala untuk usaha itu. Wallahu a'lam bishawab.